Así que dale pom 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 pom, ponle carne a mi sazón, son 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 son, chócate eso con mi bom 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 bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Wahyugani Putri, NIM 330102201129. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang filsafat hukum. Poin-poin yang akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama yaitu pandangan hukum pada zaman klasik, yang kedua pandangan hukum pada zaman modern, dan yang ketiga pandangan hukum pada zaman postmodern. Pandangan hukum pada zaman klasik. Pengertian tentang hukum tidak selalu sama. Hal ini berkaitan dengan perubahan pandangan hidup dari zaman ke zaman. Zaman klasik ini dihitung kurun waktunya dari abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Dia berkembang dalam sepanjang sejarah peradaban kawasan Laut Tengah. Teristimewanya itu peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno, sehingga peradaban Yunani dan Romawi ini di kehidupan sering dijuluki dengan sebutan Yunani Romawi. Pada zaman ini bibit-bibit filsafat dan konsep-konsep hukum telah muncul, dan bisa dikatakan pada zaman inilah konsep-konsep yang meletakkan dasar kefilsafatan hukum itu dimulai. Pada zaman Yunani kuno, ini muncul 2 tokoh yang sangat penting di dalam perkembangan filsafat dan hukum itu sendiri, yaitu yang pertama Plato, yang kedua Aristoteles. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari Plato. Ajaran Plato yang berkaitan dengan hukum, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil intisarinya. Yang pertama di buku Politeia. Plato mengatakan di buku itu, dalam negara terletak kelompok yang dimaksud dengan keadilan jika tiap-tiap kelompok berbuat dengan apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya. Sedangkan di dalam buku Nomoi, peraturan-peraturan yang berlaku dalam kitab perundangan, karena menurut Plato, jika tidak penyelewangan dari hukum yang adil sulit untuk ditindakkan jika tidak dilakukan ataupun dibentuk hukum yang tertulis tersebut. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles membangun konsep bahwa manusia itu merupakan makhluk polis atau kata lainnya yaitu zoon politikon, di mana manusia harus ikut dalam kegiatan politik dan taat pada hukum polis. Aristoteles sendiri membagi hukum menjadi 2. Yang pertama yaitu hukum alam, yang kedua yaitu hukum positif. Di mana hukum alam itu merupakan cerminan dari aturan alam yang berlaku dan tidak pernah berubah. Sedangkan hukum positif menurut Aristoteles yaitu membangun konsep bahwa hukum adalah suatu yang dibuat oleh manusia. Nah, kita masuk ke zaman Romawi. Pada permulaan kerajaan Romawi ini pada abad ke-8, aturan Romawi itu hanya untuk kota Roma saja, yang kemudian dia meluas menjadi universal. Nah, atau disebut dengan istilah ius gentium, yaitu suatu hukum yang diterima semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pandangan hukum pada zaman modern. Hukum zaman modern terbagi ke dalam beberapa zaman lagi. Yang pertama ada zaman Renaissance, yang kedua zaman rasionalisme, yang ketiga zaman Aufklärung, dan yang keempat abad ke-19. Yang pertama, zaman Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin yang artinya lahir kembali. Lahir kembali berarti kelahiran kembali arah pikiran, dengan penilaian dan bentuk hidup baru dengan kehidupan zaman klasik. Pemikiran hukum yang mewakili zaman ini didapati pada tokoh-tokoh berikut. Yang pertama, Hugo Grotius. Prinsip rasional tentang hukum menurut Grotius adalah
bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan orang lain secara damai. Yang kedua yaitu Thomas Hobbes. Hobbes mengatakan, manusia sejak zaman purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Manusia adalah serigala bagi manusia lain, atau dikenal dengan istilah Homo homini lupus. Next, yang ketiga yaitu zaman rasionalisme. Dasar filosofis rasionalisme diletakkan oleh René Descartes. Menurutnya, manusia adalah subjek yang menjadi titik tolak seluruh pandangan hidup dan pengetahuan. Filsafat hukum di zaman rasionalisme ini adalah suatu usaha untuk mengerti hukum sebagai bagian sistem pikiran yang sempurna dan bersifat rasional belaka. Ide-ide di zaman rasionalisme ini tercermin dalam pemikiran tokoh-tokoh. Yang pertama ada tokoh Samuel Purvendorff, yaitu pada tahun 1632 sampai 1694. Purvendorff mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang fisik. Dia menganut prinsip stasiun Machiavelli, bahwa raja-raja berhak melampaui batas hukum. Sedang yang kedua yaitu Christine Thomasius. Menurutnya, hukum alam adalah hukum ilahi yang tertanam dalam hati manusia, yang mewajibkannya untuk berbuat sesuai dengan hakikat dan pencegahan untuk melawannya. Yang ketiga yaitu ada John Locke. Menurut Locke, negara tidak mempunyai kekuasaan untuk mencabut hak-hak alam dari pribadi manusia. Locke telah meluncurkan juga prinsip tentang negara hukum. Selain itu, beliau juga menyebutnya ada 3 kekuasaan sebagai fungsi tata negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan veredatif. Yang ketiga yaitu zaman Aufklärung. Zaman ini berarti zaman pencerahan atau zaman terang budi. Pada zaman ini, Prancis menemukan tata hukum baru atas dasar kedaulatan rakyat. Prancis juga menjadi imam dalam sistem perkembangan dan beberapa hukum dan perundang-undangan. Tokoh pada masa ini ada 2. Yang pertama J.J. Rousseau, yang kedua Immanuel Kant. Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum merupakan pengetahuan praktis. Menurutnya ada 2 pendekatan untuk memahami gejala hukum, yaitu empiris dan metafisis. Itu abad ke-19. Zaman ini disebut zaman kodifikasi dikarenakan sebagai reaksi ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum kebiasaan yang terjadi pada abad tersebut. Pada zaman ini, undang-undang dijadikan sebagai satu-satunya sumber yang dianggap mampu menjawab semua persoalan hukum. Zaman ini melahirkan beberapa mazhab atau aliran. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat mazhab Hambali. Yang ketiga yaitu pandangan hukum pada zaman postmodern. Pandangan kerangka pemikiran atau aliran filsafat yang berkaitan dengan setiap cara berpikir yang muncul di abad 20. Penerapan postmodern telah dilakukan dalam berbagai bidang, seperti seni, arsitektur, musik, film, dan teater. Kehadiran aliran ini memiliki tujuan untuk menjawab dan mengkritisi pandangan-pandangan yang telah ada sebelumnya dalam hal mencari solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi manusia hari ini. Sebab adanya gerakan postmodern, adanya fenomena abad modern tidak sesuai dengan prinsip dan pola pikir kaum modernis, seperti banyaknya konflik antara kelompok masyarakat dalam kelas yang sama atau perang Prancis dan Jerman di Perang Dunia Kedua.
terbentuknya kawasan regional, terbentuknya jaringan internasional. Nah, tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan Tuhan sudah mati dan akan diganti manusia superior. Yang kedua yaitu Michael Foucault, pandangan negatif tentang masyarakat discipliner. Yang ketiga yaitu Jean Baudil. Dia mengatakan masyarakat itu sepenuhnya tidak ada di mana masyarakat tersusun atas tanda-tanda. Manusia itu dalam pasca industri dan tidak mampu memisahkan kenyataan. Ada beberapa asumsi postmodern. Yang pertama yaitu menginginkan penghargaan yang lebih besar terhadap alam. Yang kedua, mementingkan faktor bahasa dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mengikis dan mengurangi kekaguman pada ilmu pengetahuan teknologi dan kapitalisme. Yang keempat, menerima tantangan agama lain terhadap agama yang dominan dianut. Yang kelima, kepekaan akan adanya ajaran atau wahyu baru. Yang keenam, menggeser dominasi pria kulit putih di dunia barat. Yang ketujuh, mendorong kebangkitan golongan tertindas. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya interdependensi secara radikal. Postmodern dalam hukum, yang pertama ada aliran Critical Legal Studies. Lahir di Amerika di awal abad 20, di mana hukum dipandang sebagai instrumen yang dapat membawa masyarakat mencapai tertib sosial. Akan tetapi gagal mewujudkan sehingga muncul aliran tersebut. Aliran yang bersikap anti-liberal, anti-objektivitisme, anti-formalisme, dan anti-kemapanan dalam teori dan filsafat hukum yang dipengaruhi oleh pola pikir postmodern, neo-mainstream, dan realisme hukum secara radikal mendobrak paham hukum yang sudah ada sebelumnya yang menggugat kenetralan dan keobjektifan peran dari hakim, hukum, dan penegak hukum lainnya. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan materi tentang filsafat hukum yang saya sampaikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Syaiful Amin, SH, MH, CM. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.